percakapan siang hari ini akan ditemani oleh Dr. Natasha dari Laboratorium Kimia Farma. Kita kenalan dulu ya dengan Dr. Natasha. Silakan dokter. Baik, terima kasih Bu Mary sambutannya. Salam kenal juga untuk rekan-rekan dari MPM dimanapun Anda berada. Hari ini saya Natasha, saya kebetulan bekerja sebagai dokter umum di Laboratorium Kimia Farma, tapi saya juga bekerja di beberapa klinik kimia farma lain. Nah, pada hari ini seperti yang tadi Bu Mary juga sudah sampaikan, saya akan sedikit menyampaikan atau mungkin kita bincang-bincang bersama ya Bu, betul dong. tentang masalah ginjal. Apalagi kan memang bulan Maret ini juga bertepatan dengan Hari Ginjal Sedunia ya. Iya, betul. Itu kemarin tanggal 12 Maret 12 itu adalah Maret. masalah Hari Ginjal Sedunia. Jadi waktunya kayaknya pas banget, dan tadi Bu Mary juga cerita soal masalah minum air putih kurang, apalagi sekarang lagi puasa kan. Iya, betul. Jadi lebih tepat lagi tuh untuk kita bahas. Iya, terima kasih dokter untuk kehadirannya. Di tengah kesibukannya bisa sempet nih ke MPM Ren ya, karena kita Kimia Farma sudah bekerja sama ya dok, sudah lama. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai perbincangan lebih lanjut lagi, kita lihat dulu ya profil dari rumah sakit Laboratorium Kimia Farma yang memang beberapa tahun ini sudah bekerja sama dengan MPM Ren, sudah mengakomodir pemeriksaan MCU tahunan atau pemeriksaan MCU bagi karyawan-karyawan baru di MPM Ren. Kita lihat company profile dari Laboratorium Kimia Farma. Sebuah semangat baru dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa depan. Kimia Farma, laboratorium, dan klinik bertransformasi untuk cepat beradaptasi dan berinovasi demi penguatan proses bisnis dengan para mitra serta pemangku kepentingan. Sebagai bagian dari PT Kimia Farma Tbk serta Bio Farma Group, kami berkontribusi untuk memperkuat industri kesehatan dengan jaringan bisnis yang telah terintegrasi di seluruh Indonesia. Pengembangan modernisasi pelayanan merupakan fundamental kami agar siap bersaing secara global. Dengan peningkatan kapasitas para karyawan, serta tenaga kesehatan yang kompeten dan bersertifikasi. Semangat baru ini kini menciptakan visual baru yang lahir dari gagasan semangat inovasi, menggambarkan nilai keberlanjutan sehingga membentuk komposisi rantai dari hulu sampai hilir yang dilambangkan melalui DNA dan menjadi simbol baru bagi Kimia Farma, laboratorium, dan klinik. Setelah kita melihat tayangan tadi ya, kita kembali lagi ke bincang-bincang siang ini. Kita relax saja ya dok ya. Nanti sambil kita mendengar juga tanya jawab dari teman-teman seputar kesehatan ginjal. Ya teman-teman, ini saatnya jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung open mic atau bisa chat ke melalui Teams. Disiapkan juga gimmick dari Lab Kimia Farma untuk 10 penanya pada siang hari ini ya. Mengenai ginjal nih dokter, kalau lihat teman-teman kan kalau kerja udah serius banget ya, sampai kita lihat botolnya tuh nggak berkurang botol yang ada di meja ya, padahal air putih bagi kita itu kan ada takarannya ya setiap hari ya dok, itu yang akan membantu fungsi ginjal kita bekerja. Untuk mengetahui kita nih orang awam, fungsi ginjal itu sebenarnya apa ya dok? Bisa dijelaskan? Oke, baik Bu Mary, ini bagus banget pertanyaannya ya. Jadi mungkin banyak orang yang tahu penyakit ginjal, tapi sebenarnya nggak benar-benar tahu buat apa sih ginjal itu ada sebagai organ tubuh kita. Kalau jantung, kalau otak mungkin orang banyak yang tahu ya, tapi kalau ginjal itu masih sedikit rasanya. Jadi sebenarnya ginjal itu kalau kita lihat dari secara anatomis, ginjal itu yang bentuknya seperti kacang. Jadi biasanya ada di daerah pinggang ya Bu ya, di belakang kanan kiri. Jadi ada dua, ada kanan dan kiri. Setiap orang punya dua, kecuali kita memang punya kelainan genetik. Misalnya dari kecil kita cuma punya satu ginjal, itu bisa. Itu bisa ya? Betul, dan tetap bisa hidup ya Bu, walaupun kita punya satu ginjal. Jadi
karena dia punya 2, jadi ibaratnya kita punya cadangan lah antara kedua organ ini. Nah, fungsinya apa? Yang pertama, fungsinya itu sebetulnya adalah untuk metabolisme zat-zat dari tubuh yang akan dikeluarkan. Gitu. Jadi dia itu mirip seperti liver, jadi dia memetabolisme zat-zat yang sudah tidak baik lah, ibaratnya seperti itu, kemudian diekskresikan keluar tubuh. Jadi zat sisa. Nah, makanya kenapa penting nih fungsi ginjal kita itu harus baik. Karena kan berarti zat sisa ini udah nggak dibutuhkan lagi ya Bu oleh tubuh. Jadi dia harus dibuang. Nah, kalau ginjal kita bermasalah, otomatis zat sisa itu tidak bisa dibuang. Jadi itu yang pertama, itu fungsi ginjal yang pertama. Yang kedua, ginjal itu juga ternyata bisa memproduksi sel-sel darah merah. Jadi dia juga bisa memproduksi beberapa faktor-faktor yang penting untuk pembentukan sel darah merah. Jadi otomatis kita juga perlu nih untuk memastikan ginjal kita itu sehat agar tadi sel-sel darah merah kita itu terbentuk. Makanya kalau misalkan Ibu pernah dengar atau tahu, sebenarnya kalau orang-orang dengan penyakit ginjal itu sering sekali ada anemia. Jadi dia sering sekali kurang sel darah merahnya karena ginjalnya kok tidak berfungsi lagi. Tidak berfungsi, jadi dia tidak bisa membentuk sel-sel darah kita. Otomatis kita akan sering anemia juga. Nah, itu. Kemudian yang paling penting adalah untuk memproduksi urin. Itu yang paling penting, yang paling utama, pasti semua orang tahu ya. Jadi kalau misalkan kita punya ginjal, pasti otomatis urin kita itu akan diproduksi dengan organ ginjal tersebut. Gitu, Bu Mary. Kalau sering nih kita dengar ya Dok, ada penyakit ginjal bocor. Ya, itu penyebabnya apa ya Dok? Terus yang dimaksud dengan ginjal bocor, apa memang tidak berfungsi ginjalnya atau bagaimana Dok? Nah jadi penyakit ginjal sendiri itu sebetulnya diklasifikasikan menjadi 2 ya Bu Mary. Jadi ada yang akut atau ada juga yang kronis. Sama lah seperti penyakit-penyakit lain, rata-rata pasti ada yang akut dan ada yang kronis juga. Yang akut itu apa? Artinya yang akut itu waktunya masih sebentar ya, biasanya cepat, paling hanya harian atau maksimal 1 minggu. Nah kalau yang kronis itu pasti sudah bulanan, sudah berbulan-bulan. Jadi yang sampai cuci darah, kalau pernah dengar penyakit ginjal karena cuci darah, nah itu adalah penyakit gagal ginjal yang kronis yang paling sering. Tapi bukan berarti tidak mungkin kalau gagal ginjal akut juga harus cuci darah. Nah, kenapa sih bisa ada gagal ginjal yang akut, bisa ada yang kronis? Nah, sekarang kita bahas nih penyebabnya masing-masing ya. Jadi kalau yang akut itu biasanya seringkali karena pengaruh obat-obatan misalnya, atau kita sedang kurang minum sangat berat gitu ya, dehidrasi berat, atau kita ada trauma sampai pendarahan yang masif, jadi pendarahannya banyak sekali sampai akhirnya kita nggak punya cairan dalam tubuh nih untuk difiltrasi lagi oleh ginjal. Nah itu akhirnya dia bisa bikin gagal ginjal yang akut. Nah kalau akut ini otomatis ketika kita berikan tata laksana, misalnya kita cuci darah 1 atau 2 kali, kita berikan pengobatan atau tata laksana sesuai dengan penyebabnya, dia akan perbaikan. Nah, tapi beda dengan yang kronis. Kalau yang kronis, ini ciri khasnya adalah gagal ginjal itu terjadi kalau penurunan fungsi ginjalnya sudah terjadi lebih dari 3 bulan. Nah, caranya gimana taunya? Caranya adalah ya pasti kita harus periksa kesehatan dulu kan. Kalau kita pernah periksa kesehatan, mungkin pernah lihat yang namanya ureum kreatinin di dalam hasil pemeriksaan kesehatan kita. Nah, dari situ nanti kita bisa tentukan tuh berapa sih laju filtrasi ginjal kita. Jadi itu adalah penanda fungsi ginjal kita masih bagus atau enggak. Nah, kalau ternyata nanti ada klasifikasinya ya. Misalnya stadium 1, stadium 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Nah, kalau ternyata kita mengalami penurunan sampai lebih dari 3 bulan, nah itu sudah kita bisa klasifikasikan sebagai gagal ginjal yang kronis. Atau yang tadi Bu Mary bilang ginjalnya bocor nih, jadi artinya fungsi ginjalnya udah nggak bagus lagi. Nah kalau yang seperti itu memang sulit sekali untuk kembali normal. Jadi biasanya memang orang-orangnya betul sekali harus betul-betul cuci darah terus menerus sampai seumur hidup mungkin ya Dok ya? Bisa sampai seumur hidup dan nggak cuma cuci darah ya Bu, jadi biasanya pasti ada obat-obatan yang harus dikonsumsi. Jadi pasti mengganggu kualitas hidupnya. Wah, jadi takut nih kalau kita melihat mendengar penjelasan mengenai ginjal, terus nanti pengaruhnya bagaimana, kita jadi langsung aware ya sama kesehatan kita. Tapi lebih baik seperti itu ya Dok ya. Betul. Biar kita lebih memperhatikan pola hidup sehat. Nah Dok,
ini kita jawab dulu ya pertanyaan dari teman-teman. Ada yang bertanya? Boleh. Sebentar, udah banyak pertanyaan ya. Pertanyaan pertama dari Zavita ya. Apakah penyakit batu ginjal itu penyakit yang bisa diturunkan secara genetis? Iya dok. Silakan. Jadi batu ginjal, batu ginjal ini juga sering, dan kebetulan kalau kita rajin medical check up ini lumayan bisa diperiksa dengan minimal itu cek urin, Bu. Cek urin. Jadi kalau kita cek urin rutin, kita udah bisa lihat tuh ada nggak sih potensi risiko ke arah batu ya. Meskipun yang paling bagus itu dengan USG sebetulnya, USG ginjal. USG ginjal. Nah, perihal dia diturunkan atau tidak, sebetulnya secara umum batu ginjal itu tidak diturunkan karena dia biasanya itu terbentuk akibat pola hidup. Yang paling sering sekali itu adalah kalau kita kurang minum air putih. Kalau kita kurang minum air putih, kayak tadi seperti Ibu bilang ya, misalnya satu botol aqua yang besar itu kan sekitar 1.500 cc ya, 1.500 mili. Nah, padahal kalau kita lihat nih dari angka kecukupan gizi untuk cairan tubuh, perempuan itu kebutuhannya sekitar 1.880 mili, sementara kalau laki-laki itu sekitar 2.000 mili. Itu untuk usia produktif ya. Jadi mulai sekitar usia 18 tahun sampai 65 tahun itu yang dianggap masih butuh. Kecuali kita memang punya masalah ginjal atau masalah jantung, itu biasanya akan dibatasi oleh dokter. Tapi kalau kita sehat, kebutuhannya kurang lebih tadi. Nah, jadi kalau tadi Bu Mary bilang aqua yang 1.500 aja nggak sampai setengahnya gitu kan. Nah berarti kan sehari-harinya memang kurang ya asupannya. Betul. Nah itu biasanya tuh yang akan bikin mudah sekali terbentuk batu. Batu ya. Itu pertama, kurang minum air putih. Yang kedua, kita sering menahan buang air kecil. Oh iya. Nah, apalagi kalau mungkin karyawan MPM banyak yang di jalan waktunya. Iya. Nah itu kan biasanya rata-rata sering tuh menahan buang air kecil. Betul. Ternyata itu juga tidak baik dan itu bisa menyebabkan mudah terbentuk batu juga di saluran kemih. Nah yang sering juga Bu itu ternyata adalah asam urat. Oh, asam urat nanti pengaruhnya ke kerusakan ginjal juga? Bisa membuat batu ginjal juga. Oh, Jadi kalau kita cek medical check up, cek pemeriksaan kesehatan, boleh juga tuh dilihat asam uratnya apakah kondisinya masih baik atau tidak. Kalau misalkan kondisinya sudah lebih tinggi dari normal, nah kita harus beware tuh ke kemungkinan adanya batu ginjal dari asam urat. Gitu. Jadi batu ginjal tidak diturunkan, tapi biasanya memang mayoritas itu dari pola hidup. Pola hidup ya. Nah, terkait pola hidup nih, kan ada mungkin kita ada yang sudah pernah operasi batu ya, batu ginjal. Kan operasi juga macam-macam ya dok ya. Ada yang sekarang cuma di sinar, ada di laser. Apa sekarang cuma di laser aja gitu ya? Iya, jadi kalau untuk batu ginjal biasanya itu nanti akan dilihat dulu ukurannya ya Bu. Jadi kan pada waktu USG atau CT scan yang lebih baiknya nanti akan kelihatan tuh ukuran batunya berapa. Dan apakah si batunya ini memberikan keluhan yang berat. Contohnya misalnya dia menyumbatnya pas nih di saluran. Nah otomatis kan sama sekali tidak bisa keluar. Berarti kalau yang seperti itu kan kita butuh yang cepat ya. Misalnya operasi besar gitu. Nah tapi kalau misalnya sumbatannya nggak pas menutupi salurannya, berarti kan sebenarnya si buang air kecil kita masih bisa diproduksi, urin kita masih bisa diproduksi oleh ginjal. Secara umum masih aman sebetulnya. Nah itu yang sekarang ini banyak menggunakan namanya ESWL, jadi lithotripsy itu dengan shockwave, orang taunya semacam laser lah ya. Itu yang sebenarnya tidak invasif, jadi tidak menggunakan prosedur operasi, kita cuma ditembak saja dengan laser. Nah itu bisa mengecilkan batu-batunya tadi. Mengecilkan ya. Betul. Itu kalau operasi ginjal hanya mengecilkan, menghancurkan gitu. Kalau operasi yang besar dia bisa angkat betul batunya. Nah kalau dia di shockwave tadi, di laser lah ya bilangnya ESWL, nah itu dia dipecahkan batu-batu jadi kecil-kecil nanti. Jadi bisa keluar dari saluran kemih gitu ya. Harapannya bisa dikeluarkan lewat saluran kemih. Iya dok. Nah ini ada pertanyaan dari karyawan Mbak Eni. Kalau sudah pernah operasi batu ginjal, apakah bisa kambuh lagi atau bisa ada lagi batunya dok? Ya, betul, pasti bisa ya Bu ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, pola hidup juga, ya, betul. Pola hidup sehat ya. Kalau misalkan pola hidupnya setelah itu baik, secara umum sebenarnya pasti bisa benar-benar bersih. Tapi kalau tadi kita balik-balik lagi nih, nah otomatis pasti akan lebih mudah terbentuk. Apalagi misalnya tadi ternyata batu ginjal ini karena asam urat. Nah sementara asam urat sendiri kan juga mungkin sekali genetik ya Bu.
Yeah. Jadi misalnya kita punya keluarga yang punya asam urat dan kemudian diturunkan gitu ke kita. Ya, betul. Jadi itu juga bisa menyebabkan pembentukan si batu dari asam urat itu lebih cepat. Gitu. Jadi balik lagi tergantung penyebab batunya apa. Oh, oke. Sebenarnya kemungkinan bisa kambuh ya, betul. Tapi tergantung penyebabnya apa. Dan kembali lagi kita harus menerapkan pola hidup sehat. Pasti betul Bu. Iya. Pertanyaan dari Mbak Irwining ya, kalau rutin minum obat bisa pengaruh ke ginjal ya. Kalau kita lihat juga di aturan minum obat ya di belakangnya. Tidak dianjurkan oleh pasien yang ada gangguan ginjal gitu ya. Jadi bertanya apa itu memang minum obat yang secara terus-menerus bisa merusak ginjal. Nah, kalau yang rutin minum obat seperti obat hipertensi, obat jantung itu kan sumber hidup nih, Dok. Itu pasti ginjalnya juga kemungkinan akan menjadi rusak ya kalau secara logika ya dikatakan seperti itu. Bagaimana agar ginjal kita tetap sehat, Dok, walaupun kita minum obat yang setiap hari sampai ya kemungkinan sampai seumur hidup gitu. Oke, nah ini pertanyaannya bagus ya Bu Mary. Jadi soal obat-obatan. Nah, sebelum kita masuk ke obat-obatan, sebetulnya saya ingin mengingatkan dulu apa aja sih sebenarnya yang bisa bikin ginjal kita itu bermasalah. Iya, Dok. Jadi tadi mungkin kita agak kelewat bahas ini. Yang pertama itu pasti minum air putih ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau kita itu konsumsi airnya itu selalu kurang, tubuh kita itu akan selalu dehidrasi. Dia otomatis tidak ada yang bisa diproduksi lagi urinnya. Jadi ginjalnya nggak bisa mengerjakan apa-apa karena yang dia mau proses itu nggak ada isinya. Nah, jadi otomatis kalau kita kurang minum itu pasti akan jadi penyebab utama kita memiliki masalah ginjal. Jadi nomor 1, kita pastikan dulu minumnya selalu cukup. Seperti yang tadi, kalau kita dewasa produktif, kisarannya itu sekitar 1880 sampai 2000 cc per hari atau 2000 mili per hari. Nah, itu adalah untuk kita yang sehat. Yang penting kalau mau lebih dari itu nggak ada masalah, tapi usahakan jangan kurang. Dan sesuaikan juga dengan faktor kerjanya. Misalnya kita tipe orang yang banyak di lapangan, mungkin kita banyak kena panas, otomatis kan cairan tubuh juga banyak yang hilang. Jadi kadang 2000 cc pun mungkin tidak cukup gitu ya. Jadi kita mungkin butuh lebih lagi. Atau saat itu kita lagi olahraga, nah udah pasti kita juga butuh lebih. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan dalam konsumsi air putih. Nah, dan pastikan konsumsi air itu yang kita hitung betul-betul air putih ya Bu. Jadi tidak termasuk dengan teh, cairan berwarna ya Dok ya. Cairan-cairan lain itu kita anggap di luar air putih. Jadi pastikan dulu kebutuhan air putihnya tercukupi, minuman-minuman lain silakan ditambah di luar kebutuhan air putih. Nah, kemudian yang kedua tadi, kita tidak boleh menahan buang air kecil. Karena ya kita tahu ya kalau sering menahan buang air kecil pasti kita akan mudah infeksi saluran kemih. Betul. Nah, kalau kita udah infeksi berarti kan ada bakteri tuh di dalam tubuh. Berarti ada kemungkinan juga infeksinya bisa meluas ke tempat lain. Misalnya tadinya hanya infeksi di kantong kemih, bisa jadi sampai ke ginjalnya juga, bisa jadi sampai ke seluruh tubuh ada keluhan infeksi. Jadi luas ya pengaruhnya. Betul. Ya Dok ya. Gara-gara nahan pipis ya. Nahan buang air kecil. Makanya kenapa sebaiknya jangan kita tunda-tunda kalau kita sudah punya keinginan untuk buang air kecil. Gitu. Lebih baik kita buang air kecil lebih dahulu sebelum sampai penuh justru. Jadi supaya nanti misalnya ternyata kita udah keburu di jalan nih, udah nggak ada waktu lagi, jadi kita nggak akan mudah keinginan buang air kecil. Itu. Nah, kemudian yang ketiga ini juga sering sekali, ini penting pada laki-laki. Ya sebenarnya perempuan juga ada ya Bu, merokok. Wah, merokok. Banyak nih karyawan kita juga yang merokok nih Dok. Pasti, apalagi kalau misalkan mayoritas laki-laki itu kan banyak ya yang merokok. Nah, merokok ini memang sudah terbukti ternyata meningkatkan risiko penyakit ginjal. Jadi kalau misalkan di sini masih banyak yang merokok, nah mulai sekarang coba yuk kita pelan-pelan bisa kurangin merokoknya supaya tadi kita bisa terbebas dari risiko ginjal. Dan gak cuma ginjal kan, itu kan juga bisa mengurangi risiko penyakit lain juga.
jantung, darah tinggi. Kalau misalnya. merokok hubungannya ke ginjal ada ya dok? Ya, jadi kan zat-zat yang tidak baik dalam rokok seperti nikotin, tar, itu dia juga bisa merusak organnya, Bu. Oh, oke. Jadi otomatis fungsi ginjalnya pun juga akan turun nanti. Iya. Itu. Dan kemudian ya sama, rokok pun juga bisa menyebabkan penyakit lain kan. Padahal ada beberapa penyakit yang terkait juga tuh dengan ginjal. Contohnya tekanan darah tinggi. Iya. Nah, ini yang berikutnya kita bahas penyakit-penyakitnya. Tekanan darah tinggi ini sering sekali berkaitan dengan ginjal karena tekanan darah sama fungsi ginjal itu berhubungan. Jadi untuk mendapatkan fungsi ginjal yang bagus, tekanan darah kita pun juga harus baik kondisinya. Harus stabil. Tekanan darah itu ada range-nya, silahkan nanti kalau kita medical check up biasanya suka ada notes-nya tuh, kalau misalkan tekanan darahnya sudah mulai agak di atas rata-rata, biasa dianjurkan untuk rutin kontrol. Kalau yang sudah tahu setiap kali cek tekanan darah selalu tinggi, nah jangan tunda-tunda untuk melakukan kontrol rutin ke fasilitas kesehatan terdekat, supaya kalau memang sudah harus mendapatkan pengobatan, untuk tekanan darahnya juga bisa melakukan pengobatan, supaya jangan sampai keburu nanti ke organ-organ lain, ke ginjal ataupun ke jantung. Kemudian diabetes ini juga sering, Bu, ke masalah ginjal. Jadi kalau orang-orang yang punya diabetes lama tidak terkontrol, itu ternyata juga bisa tuh menyebabkan masalah ginjal. Jadi akhirnya komplikasi ya, kurang lebih gitu. Nah itu. Kemudian yang terakhir nih yang sering banget adalah obat-obatan dan jamu-jamuan. Jadi mungkin sekalian kalau ada yang nanya. Iya tadi kalau sudah memang rutin minum obat, itu bisa merusak ginjal gitu ya dok? Ya, nah jadi kenapa sih obat itu bisa merusak ginjal? Karena tadi fungsi metabolisme tubuh itu adanya di liver dan juga di ginjal. Liver itu hati ya. Jadi kalau pernah dengar juga kalau kebanyakan minum obat nanti rusak livernya, rusak ginjalnya. Nah benar, karena memang keduanya yang punya fungsi metabolisme. Nah nanti tinggal disesuaikan, tiap obat itu beda bagian-bagian organ yang memetabolisme. Contohnya kalau pada ginjal, obat-obatan yang paling sering di metabolisme ginjal itu adalah obat-obatan nyeri. Oh, hanya obat nyeri yang memang nyeri pengaruh itu yang paling banyak. Paling banyak pengaruh ke ginjal kita nantinya. Betul. Nah memang obat-obat lain pun juga ada yang dimetabolisme oleh ginjal, namun tidak seberat anti nyeri efeknya kalau pada ginjal. Gitu. Jadi yang paling utama kalau kita ini tipe orang yang sering sakit kepala misalnya. Nah itu dong, dikit-dikit saya juga kadang gitu, ini sakit kepala minum Panadol, sebut merek ya. Iya minum paracetamol, itu juga kalau sering juga bisa merusak ginjal ya. Jadi ada golongan namanya NSAID. Nah obat-obat ini memang banyak di obat-obat anti nyeri ya. Contohnya itu ibuprofen. Ini obat-obat generiknya ya. Ibuprofen, asam mefenamat, ada diklofenat gitu ya. Kemudian ada paracetamol. Paracetamol tidak termasuk. Oh tidak ya. Dia justru yang paling aman kalau ya? kondisi. Kalau untuk obat-obatan anti nyeri. Natrium diklofenak dan kalium diklofenak itu biasanya banyak di obat-obat nyeri. Makanya kenapa obat nyeri itu sebetulnya tidak boleh tanpa resep atau tanpa kita konsultasi lebih dahulu. Nah cuma kan mungkin namanya kita pekerja ya Bu, jadi kan sering tuh pusing, dikit-dikit pusing ya Bu ya. Jadi obatnya tuh sering sekali kita minum secara bebas. Nah sebetulnya secara bebas itu asalkan kita beli obat-obatan yang sudah kita tahu pasti ya, terdaftar di BPOM, artinya kita belinya aman di apotik atau di tempat yang jual obat yang jelas. Kemudian kita konsumsinya sesuai anjuran aja, itu tidak masalah. Tapi yang bahaya kalau kita konsumsinya melebihi anjuran. Misalnya di dalam stripnya itu tertulis gitu ya, maksimal misalnya 10 tablet per hari contohnya. Lalu kita selalu konsumsi lebih dari itu. Nah tentunya itu pasti akan menyebabkan masalah pada ginjal. Jadi kalau kita punya sakit kepala atau sakit apapun yang tidak sembuh-sembuh, tapi kita udah rutin sekali konsumsi obat nyeri, periksakan saja ke dokter. Supaya tahu persis nih penyebabnya apa. Jadi nggak terus-terusan kita konsumsi obat-obatan nyeri tanpa preskripsi. Gitu. Nah kemudian yang sering juga obat steroid. Steroid apa tuh dok? Obat steroid itu seperti dexamethasone, methylprednisolone, prednison. Jadi biasanya kalau kita punya radang misalnya, nah itu kan sering diberikan obat itu. Nah kadang orang-orang karena udah tahu rasa nyamannya nih setelah minum obat itu, jadi beli sendiri, konsumsi sendiri. Nah itu yang sebetulnya tidak dianjurkan kalau sama tadi. Jadi kalau terlalu berlebihan konsumsinya, dia juga bisa bikin gangguan di ginjal.
Dan yang paling sering itu sebetulnya obat-obatan dan jamu-jamuan yang belum terdaftar BPOM ya Bu. Jadi kalau kita tidak merasa yakin nih dalam konsumsi apapun, contohnya nih kalau sekarang yang mungkin suka dijual bebas itu biasanya obat-obat pelangsing. Iya. Nah kalau Ibu tahu kan, sering tuh pasti ada kasusnya orang-orang pengen diet terus akhirnya dia minum obat pelangsing, padahal obat pelangsingnya mungkin belum terdaftar BPOM. Nah ternyata dia malah mengganggu fungsi ginjal. Jadi ya rekan-rekan di sini lebih bijak dalam konsumsi obat, karena tadi obat juga bisa dimetabolisme oleh ginjal juga. Jadi ya pastikan kita konsumsi obat yang sudah terdaftar BPOM, kemudian dijualnya di tempat yang terpercaya, dan kita pastikan bahwa kita konsumsi obatnya juga dengan bijak. Jadi disesuaikan dengan tata cara pengaturannya, dan kalau tidak sembuh-sembuh jangan kita tambah dosisnya, tapi lebih baik kita konsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Kan memang kita nih pengkonsumsi obat ya setiap hari dan tidak boleh tidak gitu ya Dok. Agar ginjal kita tetap sehat dengan mengkonsumsi obat-obat itu bagaimana Dok? Jadi nomor satunya pasti adalah kita harus cek kesehatan secara berkala, cek kesehatan secara rutin, yaitu yang biasa disarankan adalah kita cek fungsi ginjalnya. Jadi fungsi ginjal tadi yang saya sebutkan itu ada 2, ureum dan kreatinin, atau bisa juga sekaligus melakukan cek urin. Nah itu minimal dilakukan setahun sekali kalau tidak ada masalah. Nanti ketika kita lihat tuh di situ, oh ternyata sudah mulai ada peningkatan, dan ternyata memang kita punya riwayat konsumsi obat-obatan nih. Misalnya tadi kita juga punya tekanan darah tinggi, kita juga punya diabetes. Nah dari situ nanti kita akan diskusi lebih lanjut dengan dokter spesialis untuk antara mengganti obatnya atau menurunkan dosisnya, supaya fungsi ginjalnya bisa balik normal lagi. Sembari kita follow up ulang untuk si dosisnya dan juga untuk fungsi ginjalnya. Kembali lagi minum air putih juga yang banyak ya. Kita sudah mengkonsumsi obat, minum air putih juga lebih banyak ya Dok. Minum air putih banyak kalau fungsi ginjalnya baik ya Bu. Jadi kalau fungsi ginjal kita udah bermasalah, biasanya kita tidak disarankan untuk konsumsi air yang berlebih atau sesuai dosis normal. Jadi biasanya konsumsi airnya akan dibatasi kalau kita memang punya masalah ginjal. Menjaga kesehatan ginjal kita banyak minum, tapi kalau udah rusak ada gangguan justru dibatasi ya Dok ya. Betul, justru minumnya. Kan makanya supaya jangan sampai kita harus membatasi minum, mulai sekarang kita harus rajin-rajin. Iya, harus rajin minum. Iya Dok, ini teman-teman antusias sekali nih mengenai kesehatan ginjal, jadi kita tanya jawab aja, menjawab pertanyaan teman-teman ya Dok ya. Ini dari Mbak Anita. Apakah konsumsi air yang cukup mutlak harus air putih? Teh tawar, apakah bisa teh tawar atau americano? Apakah tidak memiliki fungsi yang sama? Tadi dokter udah menjawab sedikit. Iya, sebetulnya tadi udah saya sampaikan juga ya Bu Mary ya. Jadi memang kalau untuk kebutuhan air mineral itu usahakan penuhi dulu sesuai kebutuhan angka kecukupan gizinya. Tadi yang saya sampaikan perempuan itu kisarannya di 1880 cc per hari, itu usia produktif ya. Kemudian kalau untuk laki-laki itu di 2000 cc per hari, itu angka kecukupan gizi 2019. Nah, secara umum kalau lebih dari itu justru sangat bagus selama fungsi ginjal kita sehat ya, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau kurang, sebaiknya jangan terlalu sering kita biarkan, karena tadi otomatis tubuh kita pasti akan dehidrasi. Dan jangan lupa disesuaikan dengan pola hidup tadi. Contohnya kalau kita banyak terpapar matahari, kita pasti butuh air lebih banyak. Kalau kita olahraga, pasti kita butuh air lebih banyak. Betul. Nah itu disesuaikan. Nah kalau teh atau americano bagaimana? Nah itu kan sebetulnya minuman di luar air putih ya. Dan perlu diketahui teh ataupun kopi itu mempunyai efek diuretik Bu. Jadi diuretik itu adalah membuang cairan. Nah jadi justru kalau kita konsumsi teh ataupun kopi itu justru dia malah akan banyak mengeluarkan cairan dari tubuh kita. Nah makanya sebenarnya kalau kita dalam kondisi dehidrasi itu ya tidak disarankan. Makanya kalau mungkin sering lihat orang berpuasa biasanya tidak disarankan terlalu banyak konsumsi kopi, karena justru akan bikin cepat haus, cepat dehidrasi gitu. Jadi penuhi dulu cairannya tadi, silakan setelah cairan terpenuhi, cairan air putihnya terpenuhi, mau ditambahkan kopi atau teh boleh. Kopi dan teh juga nggak boleh banyak-banyak ya Dok ya? Iya betul, tetap pasti ada takarannya masing-masing. Iya Dok. Nah ini kan kita kalau kurang minum pasti warna urin kita akan keruh ya, akan lebih gelap. Nah ini membedakan warna urin akibat kurang cairan
minuman dengan efek dari makanan atau minuman berwarna yang kita konsumsi itu ada nggak, Dok? Misalnya kita kurang warna urin kita coklat atau kuningnya kuning tua gitu. Itu karena kurang minum, disebabkan karena kafein, teh, minuman yang sama-sama kecoklatan atau gelap itu pengaruh dengan warna urin atau tidak? Ya, betul. Ada banyak sekali makanan-makanan yang bisa mempengaruhi urin ya. Kalau yang paling sering itu kemarin ini mungkin pas zaman pandemi orang-orang notisnya itu adalah vitamin. Betul, vitamin C ya. Vitamin C, vitamin B yang berwarna merah itu lumayan sering tuh dia bikin keluhan urin kita. Jadi kalau vitamin C pasti kuning sekali. Tapi kuningnya biasanya kuning cerah ya, cuma kuning sekali jauh dibandingkan kalau kita tidak konsumsi vitamin C. Atau kalau tadi vitamin-vitamin atau obat-obatan yang selaputnya warna merah, kadang ada juga yang rasanya warnanya merah juga tuh, buang air kecilnya. Atau kalau buah itu yang lumayan sering, buah naga. Wah, biasanya habis makan buah naga sering sekali tuh urinnya warna merah. Kadang orang suka kaget gitu kan. Nah, berdarah gitu padahal enggak ya. Padahal bukan, padahal tuh buah naga. Nah, sebenarnya cara paling mudah adalah kita tahu dulu seberapa banyak kita minum ya, Bu. Jadi kalau kita merasa kita minum cukup, pasti seharusnya buang air kecil kita itu akan cenderung bening. Kekuningan sedikit aja. Tidak akan kecoklatan, tidak akan kemerahan, kecuali tadi kita konsumsi makanan atau minuman yang memang berwarna sebelumnya. Nah, kalau kita udah tahu kita minum air putihnya cukup dan kemudian ternyata setelah kita buang air kecil pun juga normal, berarti nggak masalah. Tapi kalau kita sudah tahu juga nih ternyata kita minumnya memang kurang dan kemudian buang air kecilnya menjadi keruh. Nah, itu kan berarti sebetulnya sudah menjadi sign ya bahwa ternyata kita memang kurang sekali nih minumnya, sehingga ginjalnya udah mulai susah nih mau memproduksi hasil sisa zat-zat metabolisme tubuh. Makanya jadinya akhirnya berubah warna deh, jadi kecoklatan biasanya. Termasuk sama kalau kita minum kopi atau teh kebanyakan, karena ada kandungan kafeinnya pun dia juga bisa merubah warna dari urin kita. Jadi bisa lebih gelap biasanya. Kemudian kalau kita punya penyakit liver pun juga, tapi itu biasanya khas sekali pada penyakit liver itu warnanya betul-betul gelap. Jadi bukan gelap keruh seperti kalau kita kurang minum air putih. Jadi meskipun kita sudah minum air putih yang cukup pun, pada penyakit liver dia tetap akan warnanya itu kecoklatan dan gelap. Betul. Gitu ya. Kalau yang ragu-ragu, intinya masih bingung nih sekarang sebenarnya warna urin saya itu bagus atau enggak. Nah, periksakan aja urinnya ke fasilitas kesehatan terdekat. Oh iya, betul. Biar kita bisa lebih bisa tahu pastikan untuk pemeriksaan lebih lanjutnya seperti apa ya, Dok. Betul. Jadi supaya nggak bertanya-tanya juga kan. Kalau kesehatan ginjal nih, Dok ya, tadi kan minum. Apakah makanan juga mempengaruhi kesehatan ginjal kita? Makanan seperti apa saja, Dok? Oke, jadi makanan itu sebetulnya bisa berpengaruh ke masalah ginjal kalau misalkan dia menyebabkan penyakit-penyakit lain. Contohnya berat badan berlebih, kemudian hipertensi tadi ya, tekanan darah tinggi, kemudian diabetes. Nah, 3 ini kalau misalkan terjadi, kita akan lebih mudah atau berisiko terkena penyakit ginjal. Jadi biasanya yang disarankan adalah pertama, kalau kita mau pastikan kita tidak punya obesitas ya, kita pasti harus makan pola gizinya seimbang. Jadi makanan itu harus cukup komposisinya, mulai dari karbohidratnya ada, proteinnya ada, kemudian serat-seratnya ada, baik dari sayur-sayuran maupun buah-buahan, sama tadi minum air putihnya juga harus cukup ya. Itu adalah pola makan bergizi seimbang. Jadi udah bukan pas sehat 5 sempurna lagi tuh. Yang dulu itu udah nggak ada, sekarang namanya pola gizi seimbang. Pola gizi seimbang ya. Betul. Nah, kemudian kalau untuk hipertensi yang paling khas pasti orang tahu kita nggak boleh banyak makan garam dibilangnya. Nah, garam itu sebetulnya yang tidak boleh adalah natriumnya. Nah, jadi natrium itu ternyata memang bisa meningkatkan tekanan darah. Natrium itu nggak cuma di garam, jadi dia ada juga di bahan pengawet makanan. Jadi kalau kita suka sekali nih makan, mungkin yang ada yang anak kos-kosan suka sekali makan-makannya itu belinya yang diawetkan, contohnya mungkin seperti nugget atau kornet gitu ya. Nah, itu kan makanan-makanan yang diawetkan. Kalengan gitu ya, Dok ya. Mie instan, yang instan-instan itu biasanya kalau kos-kosan kan udah pasti nomor 1 ya, Bu ya, harus ada stok. Nah, ternyata justru itu penyumbang tekanan darah tinggi yang paling besar juga karena natriumnya tinggi-tinggi sekali. Dan yang terakhir adalah penyedap rasa. Jadi penyedap rasa juga pasti ada kandungan natrium. Jadi kita harus gunakan dengan bijak saja. Bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi
harus bijak penggunaannya. Jadi itu yang perlu diingat sebetulnya, bukan berarti nggak boleh, tapi kita bijak aja dalam penggunaannya. Bukan berarti kalau kita suka makanan instan atau misalnya kita butuh buat stok di rumah, kemudian kita jadi sama sekali nggak makan apa-apa nih karena ternyata nggak boleh, nanti bikin hipertensi. Seperti snack ya dok ya, snack yang mecin ya anak-anak banyak yang itu kalau udah tahu konsumsi, kan itu berarti kan harus dibatasi. Lebih baik kita ganti snack yang lain yang lebih sehat, contohnya mungkin snack yang tinggi serat seperti buah-buahan, buah potong. Nah itu kan malah justru bagus ya, banyak cairannya juga, jadi bisa memenuhi kebutuhan cairan juga. Gitu. Ini dok, kan masa pandemi ini COVID yang kemarin selama 2 tahun ya, hampir 3 tahun ya, kita banyak orang yang mengkonsumsi vitamin C, vitamin B. Saya aja sampai sekarang setiap hari tuh pasti minum, udah hampir 3 tahun kali ya. Nah itu nanti pengaruh ke ginjal ya memang belum cek juga sih. Tapi apakah itu pengaruh ke gangguan ginjal nantinya kita sering konsumsi vitamin C, vitamin B gitu, dok? Oke. Nah ini sebetulnya masih pro kontra dan tentunya riset-risetnya kan masih berkembang terus ya Bu ya. Secara umum vitamin itu ada dibagi 2 ya, ada yang larut lemak dan larut air. Nah yang larut lemak itu contohnya vitamin A, D, E, dan vitamin K. Lalu vitamin B dan C itu adalah vitamin larut air. Artinya apa? Kalau sudah tahu bedanya, berarti yang larut air itu dia akan banyak di metabolismenya oleh ginjal. Contohnya tadi vitamin B dan C. Itu adalah vitamin yang larut air. Nah, berarti kalau kita konsumsi vitamin B dan C, kita perlu banyak konsumsi minum air putih supaya dia bisa diproduksi dengan baik tuh zat sisanya oleh ginjal. Sementara vitamin-vitamin yang lain tadi ya berarti karena dia larutnya lemak, dia akan masuknya di metabolismenya lewat liver. Gitu. Jadi itu bedanya. Nah Kak, tadi Ibu Mary cerita vitamin B, C itu kan memang benar-benar cukup hits ya waktu pandemi. Dan sebenarnya memang sangat baik ya fungsinya pun juga kalau B dan C itu juga sangat baik untuk imunitas. Bahkan kemarin itu juga banyak vitamin D itu banyak sekali yang konsumsi. Nah yang penting tadi pertama kita tahu dulu tiap tahun secara rutin kita periksa fungsi ginjalnya, apalagi kalau kita sudah usia 30 tahun ke atas itu wajib tahu ya fungsi ginjal. Kemudian rajin-rajin juga periksa urinnya, apalagi kalau memang merasa ada keluhan. Nah kemudian ya tadi kita pastikan kalau kita konsumsi vitamin-vitamin tersebut, minum air putihnya itu juga harus cukup. Harus cukup ya. Harus cukup. Supaya bisa larut ke urin juga. Karena kalau kita habis minum vitamin C, kalau minum kita kurang, pada waktu buang air kecil memang kuning ya. Tapi minum vitamin C, tapi kita banyak minum, airnya tetap jernih kalau kita lihat. Betul Bu Mary. Ini ada pertanyaan dari Mas Adit ya. Kalau dia sering pusing kepala, ini Mas Adit ini kayaknya yang tadi ya. Sering pusing kepala minum paracetamol, sakit badan pegel-pegel minum paracetamol, susah tidur minum paracetamol. Ini kecanduan paracetamol nih dok. Gawat ini Bu. Iya, itu efeknya bagaimana dok, jangka panjangnya? Nah, terus ada pertanyaan lagi, ini tadi juga saya akan bertanya, saat ini sedang bulan Ramadan ya, puasa, minum airnya tuh harus berapa banyak dalam sehari, itu dok. Jadi pertama kalau untuk paracetamol ya, ini rasanya kalau saya lihat dari pertanyaannya minum paracetamolnya udah lumayan berlebihan ya Bu, udah lumayan abusive ya untuk konsumsi paracetamol. Jadi yang pasti harus dicari tahu dulu penyebab utamanya apa, karena balik lagi semua penyakit itu kalau kita nggak tahu penyebab utamanya ya pasti akan berakibat dengan kita konsumsi obat terus menerus. Jadi lebih baik segera konsultasi aja ke fasilitas kesehatan untuk pastikan nih kira-kira apa sih sebenarnya penyebab utamanya. Misalnya sakit kepalanya ini kenapa? Apa jangan-jangan memang lensa matanya ternyata udah ada penambahan gitu kan? Mungkin sehari-harinya dia lihat komputer terus, jadi otomatis sering sakit kepala. Itu kan bisa ya Bu ya? Iya betul. Nah kalau kita nggak pakai kacamata ya nggak akan hilang kan sakit kepalanya, pasti itu. Atau misalnya badannya pegel-pegel. Nah kenapa badannya pegel-pegel? Apa memang tidurnya kurang nyenyak kah? Nah itu kan bisa dicari tahu supaya kita bisa minimalisir risiko konsumsi obat yang terus-menerus dan berlebihan. Secara umum paracetamol itu masuk dalam golongan obat yang paling ringan ya sebetulnya. Efek bahayanya paling sedikit dibandingkan obat-obatan lain, tapi tetap saja namanya obat itu kan bahan kimia.
Ya, jadi pasti apapun bahan kimianya kalau kita rutin masukkan dalam tubuh ya pasti akan ada efek sampingnya. Jadi ya tadi silahkan be mindful aja, pastikan periksa kesehatan dulu. Cari penyebabnya dulu ya Mas Adit ya, jangan cinta paracetamol. Ya, oke. Ya, makasih Dok. Nah, kemudian kalau untuk puasa ya Bu ya? Puasa ini. Nah, untuk puasa tuh minum harus seperti apa? Sebenarnya secara umum minumnya tuh diusahakan harus sama. Jadi pada waktu berbuka ya Dok. Betul. Jadi pada waktu kita puasa tetap yang disarankan itu adalah sekurang-kurangnya 8 gelas air ya. Jadi sekurang-kurangnya 2000 mililiter juga. Sama 2000 cc juga. Jadi bisa dilakukan segera saat berbuka puasa. Kemudian saat kita selepas sholat misalnya, kemudian sembari kita makan, kan setelah kita sholat biasa kita makan gitu ya. Nah kemudian setelah kita sholat yang berikutnya lagi, itu kita bisa lagi tuh konsumsi minuman tuh sudah sekitar 4 gelas, lalu nanti lagi setelah kita sholat kita bisa tambahkan lagi sebelum tidur, dan nanti sisanya lagi kita konsumsi saat menjelang sahur dan sesudah sahurnya. Jadi harusnya kalau kita minumnya tadi sedikit-sedikit ya, itu kan berarti mungkin setiap setengah sampai 1 jam kita konsumsi air, itu pasti tetap akan mencukupi kebutuhan harian. Gitu. Yang sering kan kadang sahur itu suka terlambat atau suka ketiduran, jadi akhirnya minum air putihnya kurang. Iya betul. Nah jadi ya berarti kalau gitu harus lebih persiapan lagi untuk berpuasanya supaya lebih nyaman juga dan terhindar dari dehidrasi. Jadi nggak kekurangan cairan. Ya kalau diatur yang tadi dokter sampaikan ya bisa terpenuhi ya cairan kita ya pada waktu puasa. Betul. Iya. Ada pertanyaan lagi. Oh ini tadi saya udah bertanya nih ke dokter. Ya mirip ya. Ya mirip, kalau konsumsi multivitamin, suplemen setiap hari, apakah mempengaruhi kesehatan ginjal? Tadi udah dijawab ya sama dokter. Jadi ya minum air putih lah ya dok. Walaupun itu bisa pengaruh ke ginjal, tapi dengan banyak cairan, zat-zat kimianya bisa berkurang juga ya dok. Betul. Ya. Oke, kalau untuk kesehatan ginjal ada pengaruh dengan olahraga nggak? Misalnya dok, kita olahraga yang teratur, maka itu juga dapat mempengaruhi kesehatan ginjal kita gitu. Oke, iya betul sekali Bu. Jadi memang olahraga yang teratur atau aktivitas fisik yang teratur itu sangat baik ya untuk kondisi kesehatan secara umum. Nah, olahraga yang teratur itu yang disarankan untuk meningkatkan kesehatan tubuh secara general ya, itu adalah 150 menit per minggu, atau kalau kita mau bagi-bagi aja berarti bisa misalnya sekitar 3 kali per minggu masing-masingnya 50 menit, atau 5 kali per minggu masing-masingnya itu 30 menit. Nah itu sudah sangat bagus tuh untuk menjaga kesehatan tubuh secara general. Nah kenapa secara general dan bukan hanya khusus untuk ginjal? Karena tadi yang saya sampaikan juga terkait soal pola makan. Jadi kan ginjal itu bisa jadi karena kita obesitas, bisa jadi karena kita tekanan darah tinggi, bisa jadi karena kita diabetes. Nah, olahraga atau aktivitas fisik yang rutin termasuk kegiatan-kegiatan yang bisa membantu untuk mencegah 3 hal tadi itu. Jadi otomatis dia juga akan berdampak baik untuk kesehatan ginjal. Gitu. Jadi nggak cuma ginjal, tapi secara umum kesehatan tubuh juga benar-benar terjaga dengan kita olahraga rutin. Betul. Kalau kesehatan tubuh kita sudah prima, otomatis ginjalnya juga ikut sehat ya dok. Betul. Jadi semua harus dimulai dari pola hidup sehat tadi ya dok. Saya ada yang mau bertanya, jika kita atau ada kan beberapa orang gitu ya yang ginjalnya cuma 1 dok. Yang tadi dokter sampaikan di awal, faktor mungkin dari bawaan ya, itu betul. Bisa 1, tapi dia bisa maksudnya ya bisa hidup lebih lama, atau memang itu akan mempengaruhi masa ya, umur kan memang di tangan Tuhan. Itu gimana dok? Ya, secara umum tadi yang saya bilang, kita kelebihannya organ ginjal itu diberi 2 adalah untuk jaga-jaga kalau salah satunya itu ada kerusakan ya, atau tadi misalnya ternyata salah satunya tidak terbentuk ginjalnya, jadi kita cuma punya 1 ginjal aja. Dan ternyata kalau berdasarkan penelitian, orang-orang yang hanya memiliki 1 ginjal pun
tetap bisa hidup secara normal. Secara normal. Betul. Jadi tetap bisa hidup secara normal dan tidak ada gangguan asalkan fungsi ginjalnya itu baik terus. Iya, iya. Nah, jadi kalau ketika nanti fungsi ginjalnya dia mulai ada penurunan, otomatis dia akan lebih cepat mengalami penurunan kondisi kesehatan. Iya. Makanya kalau yang sudah tahu nih punya ginjal hanya satu gitu, bahkan saya pernah ketemu kasusnya itu dulu waktu saya di RS itu dia ketika usia 20-an dia baru tahu bahwa dia punya ginjal itu hanya satu. Itu juga karena dia sedang medical check up untuk kantor gitu ya. Jadi dia baru tahu dan ya dari situ jadi akhirnya dia baru berusaha menjaga fungsi ginjalnya. Jadi jangan sampai kita juga baru tahunya itu setelah dewasa gitu atau bahkan setelah memang udah ada masalah gitu yang ternyata jadi nggak bisa kita bantu lagi tuh untuk mengurangi atau memperlambat risiko kerusakan dari si fungsi ginjal kita itu. Oke. Kalau kita mau tahu ginjal kita itu satu apa dua itu ada pemeriksaan apa dok? Ya, biasanya bisa dengan USG aja yang USG sederhana. aja. Betul. Okay. Dengan USG aja itu udah kelihatan Bu. Oke. Ya. Waktu sudah berjalan terus ya dok ya. Tidak terasa banyak ilmu nih yang kita dapatkan dari dokter. Teman-teman, kalau kesimpulan yang tadi bisa kita dengar, pola hidup sehat itu sangat penting ya. Di dalam pola hidup sehat, maka tubuh kita sehat, otomatis organ-organ yang ada di dalam tubuh kita juga sehat ya dok. Dan tentunya juga selain makanan sehat, olahraga teratur, juga dianjurkan pemeriksaan rutin ya dok ya untuk MCU ya. Betul. Ya kebetulan memang perusahaan kita juga kita bersyukur setiap tahun karyawan selalu mengikuti medical check up untuk mengetahui secara general kesehatan karyawan. Di Kimia Farma juga. Iya, bagus sih Bu. Mudah-mudahan selalu rutin ya. Iya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kalau memang tidak ada, masih ada satu lagi dok. Oke, baik. Ya, satu lagi nanti kita akhiri ya, kita jawab dulu. Sebentar. Kalau gigi infeksi tidak segera diobati, apakah dapat menyebabkan gangguan ginjal dok? Oke, jadi biasanya kalau untuk masalah gigi yang lebih sering kalau dia terinfeksi itu seringnya menyerangnya ke masalah jantung. Itu yang paling sering karena ada bakteri yang memang bakterinya ini mudah menyerang si sel-sel otot jantung kita. Gitu. Nah, tapi balik lagi kalau misalkan bakteri ini ternyata dia menyerang ke masalah atau ke otot jantung, otomatis kan otot jantungnya ini akan mengalami kerusakan. Yang secara nggak langsung dia bisa bikin tekanan darah tinggi misalnya. Nah, tekanan darah tinggi inilah yang nanti akan berdampak ke masalah ginjalnya juga. Jadi bisa ya otomatis secara nggak langsung memang bisa, memang agak jauh untuk tahapannya, tapi tentunya bisa. Dan yang pasti secara umum kalau kita bisa meningkatkan kondisi kesehatan dari berbagai aspek ya usahakan untuk kita tingkatkan. Oke, iya, ya terima kasih dok. Ini pertanyaannya, ini sepertinya udah ya dok ya. Hampir sama ya tadi. Ini tentang kalsium ya Bu. Kalsium, iya. Ya jadi ini lumayan sering nih. Jadi kalau kemarin pernah banyak konsumsi vitamin D. Nah, vitamin D itu kan sebetulnya fungsinya adalah untuk meningkatkan penyerapan kalsium. Betul. Jadi dia juga diproduksinya oleh ginjal gitu ya. Jadi nanti penyerapannya itu semua dilakukan di ginjal. Nah, pertanyaan dari Pak Obed ini ya. Iya. Ini kan terkait kalau kita rutin konsumsi suplemen kalsium itu kita punya risiko kerusakan ginjal atau tidak. Nah, sebetulnya secara umum kalau kita kalsiumnya itu kurang atau kita konsumsi bahan makanan itu kurang kalsium itu nggak akan mengganggu ginjalnya. Contohnya misalnya gini, kebutuhan kalsium per hari kita itu di 1000 sampai 1200 mg. Padahal ini yang dikonsumsi suplemen kalsiumnya hanya 500 per hari. Harusnya kan tidak ada masalah. Nah, tapi akan menjadi masalah kalau misalnya ternyata kita sudah banyak sekali nih makanan-makanan yang ada komponen kalsiumnya. Misalnya dalam sehari kita juga sudah konsumsi susu. Kita udah konsumsi kacang-kacangan, itu yang tinggi kalsium biasanya. Nah, atau daging-dagingan gitu ya, daging merahnya udah cukup banyak sehingga akhirnya kalsium itu banyak sekali dalam tubuh. Nah, pada akhirnya dia akan memberi beban pada organ-organ yang metabolisme kalsium, salah satunya ginjal. Tapi kalau hanya sesekali aja berlebihannya itu nggak masalah. Tapi kalau terus-menerus, nah itu yang bahaya.
Jadi tetap sarannya sama seperti yang tadi, seperti konsumsi vitamin. Rutin aja kita periksa si kadar fungsi ginjalnya, ureum kreatinin. Kalau setiap tahun kita periksa aman, berarti nggak ada masalah. Untuk multivitamin bisa diteruskan. Tapi tetap ya, untuk bahan makanan sumber vitamin itu yang paling bagus adalah dari bahan makanan yang asli, bukan dari suplemen. Ya. Sama kayak tadi vitamin B, vitamin C, kalau kita bisa dapatkan dari buah-buahan, ya pasti akan lebih bagus, akan lebih sehat. Gitu. Iya. Ya, terima kasih Dokter Natasha untuk memberikan kita banyak edukasi ya dokter. Nah, sebelum kita menutup bincang-bincang kita, dokter ada pesan khusus nggak nih buat karyawan-karyawan kita yang memang saat ini kalau kita lihat ya terus terang pasti kurang minum ya, atau dalam pesan apa juga boleh, silakan dokter, supaya kita lebih aware lagi dengan kesehatan kita, terutama untuk kesehatan ginjal kita. Oke, mungkin sedikit saja ini dari Kemenkes ya Bu. Jadi Kemenkes itu punya slogan untuk masalah ginjal ya, namanya itu cerdik. Jadi cerdik itu yang pertama C-nya itu adalah cek kesehatan rutin. Jadi tadi kita juga banyak bicarakan, intinya Bapak Ibu sekalian yang menonton, kalau sudah rutin melakukan pemeriksaan kesehatan setahun sekali itu sudah sangat baik. Tinggal harus dilihat aja nih hasil pemeriksaan kesehatannya. Seringkali kita udah periksa kesehatan tapi nggak dilihat atau nggak di follow up lagi nih masalah kesehatannya. Jadi jangan ya, itu harus dicek ulang. Kemudian E-nya, tadi kan cerdik ya, E-nya itu adalah enyahkan asap rokok. Jadi ini penting banget juga untuk Bapak Ibu sekalian kalau ada yang merokok atau bahkan perokok pasif, misalnya di rumah keluarga ada yang merokok. Nah, itu sudah pasti sampai sekarang belum pernah ada literatur yang mengatakan bahwa rokok itu baik ya, belum ada. Jadi ya tetap masih sama, kalau bisa kita hindari. Kalau yang saat ini masih berusaha mengurangi, tetap semangat. Semoga mudah-mudahan suatu saat bisa betul-betul berhenti dari konsumsi rokok, karena itu juga berbahaya untuk ginjal, dan gak cuma untuk ginjal tapi untuk hampir semua organ tubuh. Kemudian R-nya itu adalah rutin aktivitas fisik. Tadi yang Ibu juga bilang soal olahraga. Jadi aktivitas fisik itu ya pokoknya intinya kita bisa lebih aktif aja. Usahakan kita bisa olahraga minimal itu seminggu 150 menit. Itu bisa dengan 3 kali 50 menit per minggu atau 5 kali 30 menit gitu ya. Lalu D-nya itu adalah diet seimbang, atau tadi kita bisa mengatur dengan pola gizi seimbang, yaitu harus cukup ya tiap kali makan. Jadi makan itu tidak hanya berlebihan satu jenis gizi aja. Jangan makan hanya karbohidrat aja, jangan makan hanya protein aja, tapi harus ada lengkap. Ada karbohidrat, ada protein, ada sumber seratnya di tiap kali kita makan. Itu adalah diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup gitu ya. Itu juga penting ternyata, bahwa dalam mengelola kesehatan ginjal kita juga butuh istirahat. Jadi kerja boleh, olahraga boleh, tapi jangan lupa juga sama istirahatnya. Kalau kita udah kerja, udah olahraga cukup, tapi istirahatnya selalu kurang dari kebutuhannya, selalu kurang dari 6 jam misalnya untuk dewasa ya pasti kita juga akan mudah terkena penyakit. Dan yang terakhir K-nya itu adalah kelola stres. Jadi penting untuk karyawan-karyawan. Cerdik itu sebenarnya gampang ya, gampang diingat, tapi susah dilakuin ya Bu ya, apalagi kelola stres. Mungkin kalau untuk pekerja-pekerja kayaknya tiap hari selalu stres. Nah mudah-mudahan di MPM enggak ya. Mudah-mudahan semuanya bisa tetap happy terus dengan pekerjaannya, dan yang pasti tetap rutin untuk selalu aware sama kondisi kesehatannya. Iya, aduh ini cerdik ya. Ini biar kita ingat-ingat selalu nih, cerdik. Ya, terima kasih Dokter Natasha untuk acara podcast ini, untuk edukasi kesehatan bagi karyawan kita. Dokter sukses terus dalam pekerjaannya, sehat selalu ya. Sama-sama Bu Mary, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan MPM juga. Tentu dokter. Ya, tak terasa 1 jam sudah kita lalui. Teman-teman yang tadi sudah bertanya, untuk 10 penanya ya, bisa nanti ke ruangan saya. Gimik telah disiapkan oleh tim dari Kimia Farma. Sampai di sini acara Health Talk kita. Semoga edukasi siang hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, kami sampaikan selamat berpuasa, semoga lancar sampai nanti akhir dari puasanya.
Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Selamat siang. Mari.